Di awal film menunjukkan seorang wanita cantik bernama Riam. Ia sedang berjalan untuk berbelanja di sebuah pasar. Tak sengaja ia bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Tep. Tep ini adalah seorang fotografer yang berasal dari kota yang ingin menemui ayahnya di kampung setelah bertahun-tahun terpisah. Pada saat Riam ingin pulang, ia bertemu lagi dengan Tep. Bahkan Tep sempat menolongnya saat ia hampir jatuh ke bawah laut. Scene berpindah ke suatu tempat yang menunjukkan seorang lelaki parubaya yang biasa dipanggil Kapten. Ia adalah seorang nelayan yang sedang berlayar dan melawan ganasnya ombak. Di sini tampak ia yang turun ke bawah laut untuk menyelamatkan anak buahnya yang terjerat di jaring bawah laut. Dan pada saat Kapten berhasil berlabuh, di situ pula muncul Riam dan Tep. Dan betapa kagetnya si Kapten melihat anaknya yang sudah sangat dewasa. Dan betapa kagetnya Tep bahwa gadis yang ia jumpai itu ternyata adalah ibu tirinya. Sesampainya di rumah mereka makan bersama. Dan dari tatapan mata Tep sangat nampak bahwa ia mengagumi ibu tirinya. Ia pun mengatakan kepada ayahnya tentang profesinya saat ini, yaitu seorang fotografer. Saat malam hari tiba, Kapten menyuruh Riam untuk mengantarkan spray dan selimut ke kamar Tep. Saat di dalam kamar, Riam segera mengganti spray tersebut dan Tep pun membantunya. Dan saat itu pula Tep memandangi ibu tirinya dengan tatapan yang sangat menggoda. Pagi harinya, tanpa sengaja Tep melihat pintu kamar ibunya yang sedikit terbuka. Ia pun mengintip dan ternyata ibunya sedang berganti pakaian. Tep pun segera pergi agar tidak ketahuan ibu tirinya. Saat di pasar terlihat Riam dan teman-temannya sedang berbelanja sembari bergurau. Tak lama kemudian Riam melihat Tep dan dengan sedikit alasan ia meninggalkan teman-temannya agar bisa bertemu Tep. Sesampainya di rumah, Riam berencana membuatkan baju untuk Tep. Ia pun mulai mengukur badan Tep. Sedangkan Tep hanya bisa terdiam dan memperhatikan bentuk tubuh Riam dengan sangat kagum. Malam harinya Tep tak bisa tidur karena selalu terbayang wajahnya Riam. Tak lama kemudian terdengar suara desahan dan ternyata itu adalah suara Riam yang sedang ditunggangi oleh Kapten. Keesokan harinya saat Kapten pulang dari pasar, tiba-tiba ia ditodong pistol oleh seseorang. Dengan sedikit terkejut, Kapten mencoba mengenali suara orang tersebut dan ternyata adalah teman lamanya yang melarikan diri ke tempat itu karena telah membunuh seseorang. Di tempat lain, Riam yang mengantarkan Tep untuk berjalan-jalan sembari memotret pemandangan. Tiba-tiba hujan pun turun dan mereka basah kuyup. Saat selesai mandi, Tep memperhatikan tubuh Riam yang penuh dengan bekas luka. Tep pun hanya terdiam dan Riam menangis sembari meninggalkan Tep. Saat Kapten sedang bersama Tep, Kapten menyarankan agar lebih baik Tep menjadi nelayan saja, karena nelayan adalah menunjukkan bahwa kita adalah seorang lelaki sejati. Malam harinya, Tep ikut bersama ayahnya untuk berlayar. Hujan turun dengan sangat kencang dan ombak sangat ganas. Sialnya, jangkar kapal mereka tersangkut di bebatuan karang. Tep pun berusaha terjun ke bawah laut dan memutuskan tali jangkar tersebut. Dan Tep berhasil melakukannya. Mereka semua pun selamat. Dan pada saat Tep naik ke kapal, terlihat seorang yang kurang senang dengan kehadiran Tep dan mengatakan kau tidak usah sok jadi pahlawan. Tep pun tersinggung dan mereka pun hampir berkelahi. Pada suatu malam saat di kampung tersebut diadakan pesta adat yang diadakan setahun sekali, terlihat Riam yang sedang memandangi Tep yang memakai baju buatannya. Riam pun merasa senang melihat hal itu. Mereka pun menari berpasangan dan tampak sangat bahagia. Dan ternyata Kapten sedang memperhatikan mereka dan mulai merasa curiga dengan mereka berdua. Saat puncak acara tersebut, mereka berdua malah ke tempat sunyi dan Riam menceritakan tentang sejarah pesta tersebut kepada Tep. Tak lama kemudian, Riam kembali ke pesta dan meninggalkan Tep seorang diri. Dan tak lama kemudian datang seorang wanita yang merupakan teman Riam yang diam-diam sudah lama mengagumi Tep. Dan selang beberapa menit kemudian muncul pemuda tempo hari yang hampir berkelahi dengan Tep. Ia cemburu karena merasa Tep merebut wanita pujaannya. Ia membawa pisau dan hendak menusuk Tep. Tidak lama kemudian datang teman Kapten dan menodongkan pistol ke pecundang itu, lalu menendangnya hingga terjatuh. Sontak hal itu membuat pecundang itu semakin emosi dan berusaha menusuk teman Kapten.
Dan benar saja, tanpa tanggung-tanggung teman kapten langsung saja menembak pecundang itu. Untung saja Tep segera melerai hingga hanya mengenai kaki pecundang tersebut. Kapten yang melihat hal itu sangat marah dan langsung menampar wajah Tep. Keesokan harinya, Riam mengajak Tep untuk pergi ke sebuah tempat yang indah. Di atas perahu, Riam menceritakan bahwa kapten dulunya pernah menyelamatkan hidupnya. Maka dari itu, untuk membalas budi terpaksa ia harus menjadi istri kapten. Walaupun sebenarnya Riam tidak mencintai kapten. Ketika mereka menyelam dan ingin masuk ke bawah gua, Tep kehabisan nafas dan Riam memberikannya nafas buatan. Dan sesampainya di tepian gua, mereka langsung melanjutkannya dengan melakukan mantap-mantap. Dan saat kapten pulang ke rumah, kapten berencana ingin memberikan Riam sebuah gelang emas. Tapi melihat tangan Riam yang gemetar membuat kapten menjadi curiga dan membatalkannya. Dan malam harinya, saat kapten meminta jatah, Riam malah menolaknya dan membuat kapten semakin curiga. Saat sarapan pagi, kapten masih kesal dan bertindak kasar kepada Riam yang mengakibatkan piring pecah. Karena merasa takut dengan perbuatannya, Riam pun berusaha menjauhi Tep saat di rumah. Tetapi pada saat di pasar, Riam melihat Tep dan di sini dia tidak menjauh lagi dari Tep, melainkan mencari-cari Tep. Hingga mereka bertemu di suatu gang kecil. Dan layaknya pasangan yang LDR bertahun-tahun, mereka pun langsung melampiaskan semua keinginannya di tempat itu. Malam harinya kapten mengatakan bahwa ia ingin berlayar selama 3 hari dan ia ingin mengajak Tep untuk ikut bersamanya. Tapi Tep menolaknya dan berkata bahwa ia lebih senang memotret di sekitaran rumah. Saat kapten sudah berangkat, mereka berdua pun semakin menggila. Karena merasa sangat bebas, tak ada lagi yang menghalangi. Mereka langsung bermantap-mantap berkali-kali. Bahkan mereka berperilaku seperti pengantin baru. Selepas itu mereka pergi ke gua tempo hari untuk mengenang pertama kali mereka melakukan mantap-mantap. Pada saat kapten pulang, ia masuk ke dalam kamar Tep dan melihat foto Riam dipajang. Kapten sangat marah dan menyuruh Tep untuk pergi meninggalkan rumah itu. Dengan kata lain, Tep diusir oleh ayahnya. Keesokan paginya, terlihat Tep yang sudah siap untuk meninggalkan rumah itu. Dengan rasa sedih karena ia harus meninggalkan wanita yang ia cintai. Saat di kapal, Tep bertemu dengan pecundang itu lagi dan Tep dipukuli hingga pingsan. Dan saat di bukit dekat rumah, Riam berjalan dan menemukan banyak puntung rokok. Dan itu berarti saat kapten mengatakan ingin pergi berlayar selama 3 hari, ternyata kapten ada di sana menyaksikan perbuatan mereka berdua. Riam pun bergegas ingin ke pasar untuk menemui Tep, tetapi kapten bertanya dan dengan tatapan curiga. Riam hanya menjawab ingin ke pasar mencari bahan makanan. Sesampainya di pasar, Riam tidak menemukan Tep dan ia pergi ke gua tempat mereka bermantap-mantap pertama kali. Dan dia pun di sana menangis terseduh-seduh. Dan Tep pun muncul di pasar mencari Riam, tetapi sayangnya ia terlambat dan ia pun segera pergi ke gua itu. Di sana ia bertemu Riam dan dengan rasa bahagia Riam memeluk Tep sambil menangis. Dan saat mereka ingin meninggalkan tempat itu, tiba-tiba kapten muncul dan menodongkan senjata. Kapten pun emosi dan memukuli Tep dengan senjata. Tep dan Riam pun menyelam ke dalam air dan mati bersama. Tinggallah kapten sendirian dengan hidup yang hampa dan film pun berakhir.